Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Fitriani dan usia saya masih 29 tahun dan masih single. Di sini saya ingin berbagi kisah hidup saya, khususnya tentang broken home. Terlahir dan besar tumbuh kembang di keluarga broken home bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Banyak stigma di luar sana yang mengatakan bahwasannya anak broken home itu anak yang gak bener, karena pelariannya itu alkohol, psikotropika, dan sebagainya. Padahal tidak semua anak broken home itu seperti itu. Saya dan adik-adik saya misalnya menjalani kehidupan dengan biasa saja. Mungkin ya, karena kami ini, saya dan adik-adik saya, kakak saya tipe anak yang cuek, yang agak-agak ya udah deh, jalannya aja, buat apa terlalu dipusingi. Menjadi saksi perselingkuhan dari kecil membuat saya trauma. Menyaksikan KDRT dari kecil juga membuat saya trauma. Sampai saat ini saya masih belum berani menikah, takut, karena bagi saya nanti saya sudah capek-capek kerja, saya sudah capek membersihkan rumah, saya hamil, suami main gila di kantor. Itu yang membuat saya masih berpikiran untuk sudahlah, jangan menikah dulu, jodoh gak akan kemana. Broken home ini perlahan-lahan membuat saya depresi, karena sudah dari kecil saya derita. Bayangkan saja menyaksikan perselingkuhan, mengalami KDRT, melihat KDRT, menyaksikan KDRT sedari kecil hingga saat ini, hingga membuat saya depresi berat. 6 tahun saya depresi berat, saya simpan sendiri, hingga pada akhirnya saya memilih untuk pergi ke psikiater pada bulan Mei 2020, karena saya sudah tidak sanggup lagi menyimpan masalah tersebut. Saya ingin melakukan bunuh diri itu bukan sekali 2 kali, namun sudah berulang kali. Ada kali ya 4 kali. Namun Allah berkehendak lain, selalu gagal. Karena keinginan saya untuk bunuh diri itu sudah tidak kuat lagi saya tahan, hingga membuat saya untuk memutuskan untuk pergi ke psikiater. Belum lagi saya menyayat-nyayat tangan saya dan membenturkan kepala saya ke dinding. Ini bekas sayatannya. Dikira orang saya pecandu, padahal saya silet tangan saya karena pada saat itu orang tua saya sedang berkelahi. Di depan mereka saya silet tangan saya dan mengatakan saya ingin bunuh diri jikalau mereka tetap berkelahi. Dan pada akhirnya mereka berhenti berkelahi, berhenti bertengkar. Berat sih, berat banget. Setiap hari menyaksikan pertengkaran kedua orang tua. Belum lagi saya memikirkan penyakit saya yang sedari kecil hingga sekarang tidak sembuh-sembuh, malah semakin bertambah. Belum lagi memikirkan pekerjaan saya yang sebatas honorer, kapanpun bisa diberhentikan bekerja.
Hingga akhirnya psikiater mengatakan saya menderita depresi berat. Karena hal itu sudah ada dari kecil, hingga meledaklah hal itu ketika saya tumbuh dewasa. Dan lagi psikiater memberikan saya obat-obatan, antidepresan, obat penenang dan sebagainya. Apalagi saya termasuk orang yang cemas ketika harus berinteraksi di dunia luar dengan orang baru, dengan orang tidak saya kenal. Dan saya akui obat itu cukup membantu, walaupun saya tahu kalau entar saya dites urin pasti hasilnya positif. Karena yang kita ketahui yang namanya antidepresan itu kan zat psikotropika. Namun selama saya tidak menyalahgunakannya, bagi saya itu biasa saja. Karena memang untuk pengobatan, bukan untuk disalahgunakan. Oke, sampai di sini saja curhat saya. Di lain waktu akan saya sambung lagi. Doakan saya, adik-adik saya, keluarga saya kuat menjalani ini semua. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.